2 tahun pandemi COVID-19 hadir di tengah masyarakat, mengubah banyak aspek kehidupan, mulai dari sosial sampai dengan ekonomi. Namun, stigma negatif masih ada dan tak sedikit meruntuhkan nilai Pancasila masyarakat Indonesia. Sikap tak peduli dan menganggap COVID-19 seperti aib masih dijumpai oleh beberapa masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Padahal, COVID-19 hanya bisa ditularkan melalui droplet dan jika berkomunikasi dekat atau jarak kurang dari 1 meter. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Brigjen Purnawirawan Alex Ginting mengatakan, semua orang ingin hidup sehat, namun infeksi COVID-19 bisa terjadi karena banyak faktor, yaitu terinfeksi karena perilakunya yang abai, terinfeksi karena memiliki imunitas yang lemah, dan terinfeksi karena terpapar oleh orang yang sudah sakit COVID-19. Jadi sebenarnya pertama memang semua orang tidak mau sakit. Ya, dan semua orang kepingin hidup sehat. Tapi ada orang yang terinfeksi dan kemudian sakit. Terinfeksi itu ada yang memang karena perilakunya, ada juga memang karena imunitasnya lemah, atau ada juga mereka yang tertular oleh mereka yang kontak erat. Jadi oleh karena itu kita harus tetap menyampaikan kepada masyarakat bahwa sepanjang stigmatisasi ini terus berjalan, maka mereka yang sakit itu akan sembunyi. Kalau mereka akan sembunyi, itu berpotensi untuk terjadinya klaster keluarga. Kalau terjadi klaster keluarga, maka pola penularan akan semakin tinggi. Ya, bisa saja nanti yang sakit itu ada di rumah itu ada 6 orang, dan yang 6 orang itu bisa aja 5 positif, yang 5 positif itu 3 bergejala, 2 tidak bergejala, dua-duanya positif, tidak bergejala. Nah, karena nggak bergejala, dua-dua ini jalan-jalan, kan menularkan orang lain lagi. Ya, sementara 1 dari awal yang sakit. Jadi artinya jangan kita menghukum masyarakat bahwa COVID itu menjadi penyakit sosial, tidak. Yang menjadi penyakit sosial itu kalau dia kena narkoba, kalau dia ketergantungan obat, nah itu baru. Jadi justru kita harus menolong mereka yang kena COVID, mulai mengajak dia untuk ke isoter, untuk berobat, dan bagi mereka yang belum sakit, dia harus testing. Kalau dia positif, dia akan diisolasi. Ini yang harus dilakukan. Dan kemudian bagi mereka yang sembuh, artinya COVID itu nggak menetap lagi. Kalaupun dia ada gejala, itu gejala-gejala sisa yang pada waktunya nanti akan hilang dengan sendirinya. Jadi jangan stigma itu melekat. Misalnya ada pedagang sayur keliling misalnya, disebut-sebut dia COVID, akhirnya sayurnya nggak ada yang beli. Jadi ini yang nggak boleh. Stigma negatif tentu akan memperparah kondisi COVID-19 di Indonesia. Alex Ginting menyebut, akan banyak orang yang menyembunyikan dirinya saat terinfeksi dan akhirnya membentuk klaster keluarga dan memperpanjang pandemi COVID-19 di Indonesia. Ini yang menjadi pekerjaan rumah bukan hanya untuk pemerintah, namun juga masyarakat Indonesia. Untuk itu, perilaku ini harus diputus agar tidak terus terjadi. Karena efeknya seseorang dan keluarga yang terinfeksi akan merasa takut dan tidak akan melakukan testing. Alex Ginting berharap masyarakat terbuka karena pemerintah juga memiliki fasilitas isolasi terpadu jika tidak memungkinkan melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi oleh karena itu kita berharap ini yang harus kita putuskan supaya jangan ini menjadi stigma. Dan ini tentunya tugasnya posko PPKM di tingkat kelurahan dan di tingkat desa dibantu oleh berbagai pemerhati sosial untuk bisa menerjemahkan ini dalam bahasa daerahnya masing-masing, bahasa lokalnya masing-masing. Karena kalau ini terjadi terus, nanti bisa aja misalnya dia adalah pekerja migran Indonesia, kemudian pulang, berapa hari di rumah sakit, karena keluarganya takut, disembunyikan, didiam-diamkan saja, tidak dilapor. Nanti akhirnya satu rumah sakit. Apalagi dia pekerja migran, datang dari luar negeri misalnya. Walaupun dia sudah dikarantina, walaupun PCR-nya negatif, ya kita tidak tahu. Jadi oleh karena itu setiap yang bergejala dan sakit yang harus memang
kita lakukan testing, jangan disembunyikan. Kalau hasil testingnya positif, lapor ke RT, ke RW, itu pun jangan disembunyikan juga. Jadi kita harus terbuka, open-minded terhadap semua penyakit yang ada. Kita nggak perlu malu kalau kita misalnya kita minum favipiravir. Kita nggak perlu merasa membuat diri kita tertutup kalau kita misalnya kita ada di isoter. Justru isoter itu adalah bukti kehadiran pemerintah di dalam rangka menanggulangi COVID. Di situ ada tempat tidur, kita diberi makan pagi, siang, malam, kemudian ada tim medik yang mendampingi. Jadi itu akan lebih baik ketimbang kita di rumah, membuat keluarga tertular, tidak ada tim medik, dan obatnya juga tidak ada yang monitor. Jadi oleh karena itu, stigma ini memang menjadi tugas kita bersama untuk bisa menjelaskannya ke masyarakat bahwa tidak sama seperti penyakit-penyakit menular lainnya. Ya, penyakit ini kalau sudah selesai, ya selesai. Tidak ada berkesinambungan dia. Pendengar El Shinta, COVID-19 bukanlah aib. COVID-19 juga bisa disembuhkan. Teruslah patuh protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Serta jangan bepergian jika tak ada kepentingan yang mendesak.